Lu siap gak kalau tiba-tiba dia ngilang? Tiba-tiba dia, oke, Dad, gue mau pergi pindah ke rumah sendiri, gue hidup sendiri. Lu jangan dicampur lagi urusan gue. Kalau gue bilang ready, then I will lie. Because of course not. Sedekat apa lo mau nyokap? Well, honestly speaking, gue agak sulit untuk dekat dengan nyokap. Gue diangkat anak waktu itu sama salah satu orang. Ini kan lu lagi ngangkat seorang anak bernama Nada. Iya. Kan ini kan tiba-tiba datang nih, Nada nih ya kan, ke keluarga nih, ya kan? Iya. Apakah keluarga langsung menerima Aska, Sabrina langsung? Ya tentu tidak. I bet you stick your head in fire. I just be holding you. Why aren't you stupid to realize you got a demon sticking in your ass and holding you as if you got the alive one? Ketemu lagi di konten Maya Adalu TV, Huha. Aku sekarang berada di studio seorang om, panggilannya om, dan dia selalu pengennya close. Nah, aku akan open tentang kehidupan dia di studionya. Aku akan open the door, bukan close the door. Karena kalau close the door itu ada di tempatnya dia, kalau ini aku open the door ya guys. Dikunci. Open the door, gila. Gue kayak rusak. Gue pikir lo ketakutan digeruduk ormas. Ya, jadi kan ini awalnya. Entar lo pakai ini dulu, pakai dulu. Awalnya ada thumbprint buat buka. Tapi Terus? thumbprintnya tidak pernah dipakai. Terus? Sampai kita buka paksa terus tiap hari sampai rusak. Oke guys, gue lagi mau langsung bertanya-tanya kepada Om Deddy tentang kehidupannya, tentang ya. Anda boleh tanya apa saja kecuali yang di depan itu ya. Oh gitu. Oke, shoot. Hai guys, oke kita langsung aja bertanya. Om Deddy apa kabar? Baik dong, baik. Lagi baik ya, alhamdulillah. Oke, aku ini semua kayak netizen dan aku juga penasaran banget sebagai seorang Deddy Corbuzier yang sangat sukses yang berangkat awalnya dari keluarganya waktu itu ngakunya dia miskin banget ya kan. Walaupun mungkin jangan miskin banget. Kan lu ngomong di mana di Metro TV? Kalau miskin bangetnya di jalanan, enggak, gue masih punya rumah walaupun ininya seng tapi masih ketutup. Susah banget nggak hari itu? Susah banget ya. Tidur panas. Oh gitu ya. Makan harus bagi-bagi sama kakak-kakak. Gue juga makan bagi-bagi loh, kan orang tua gue kan PNS. Iya. Makan tempe satu dibagi 6. Oh, anak 6? Anak, bokapnya anak 6. Iya, bokapmu punya anak 6? 6. PNS kan gajinya pegawai 6-6-nya negeri. jadi YouTuber atau tidak? Enggak. Tidak ya, oke. Tapi gue bilang tetap itu nggak susah. Karena Anda bahagia. Aku bahagia karena buat gue ya udah gue makan gue segini gitu. Oh iya, Anda cewek soalnya. Gitu ya? Ya kita makannya banyak, bos. Beda. Emang ada saudara cowok? Gue punya saudara cowok 1, gue punya kakak 3 sebetulnya, 1 meninggal, tapi meninggal lahir. Cewek, cowok, cewek gitu. Jadi gue punya saudara 2. 2 cowok? Cowoknya berdua, Cewek 1? ceweknya 1. Oke, makannya banyak? Cowoknya berdua, ini ngomongin apa sih? Enggak, keluarga. Oh, Kan keluarga, bagi-bagi kue tadi loh, bagi-bagi Ketika Anda makanan. ngomong cowoknya berdua, ceweknya 1, otak saya beda masalahnya. Di keluarga ini ada cowok 2, cewek 1, gitu loh, Mai. Anda jangan bikin saya mikir yang aneh-aneh. Enggak. Ya gitu intinya ya. Gitu ya? Ya, betul. Oke, sekarang kalau yang boleh aku tahu kan lo sekolahnya di psikologi Gua apa? di Atmajaya kuliah, terus gua ada S2 parapsikologi. Dua-duanya psikologi ya? Yang satunya parapsikologi. Parapsikologi itu mempelajari. S1 apa S2 tuh? S2 parapsikologi. Oke, yang Parapsikologi. satu psikologi. Iya, psikologi baru parapsikologi. Oke. Parapsikologi itu mempelajari ilmu gimana fenomena-fenomena aneh dalam kehidupan. Oh gitu. Jadi contohnya twins effect, misalnya fenomena anak kembar yang satu sakit, kenapa yang satu ikutan sakit. Oh gitu. Fenomena eksorsisme kesurupan, nah itu masuknya parapsikologi. Ketika ada orang kesurupan, secara psikologi apa yang terjadi? Oh gitu. Emang kenapa yang terjadi? Schizofrenik bisa, bukan kesurupan. Gitu. Oh gitu. Kita nggak mempelajari, kita tidak mempercayai hal tersebut. Oh gitu. Jadi ketika ada kejadian-kejadian aneh, kita ngelihat dari unsur psikologinya kenapa dulu. Misalnya ketika
dia dianggap kesurupan gitu, kita harus pelajari dulu bener nggak ini orang kesurupan apa enggak. Apa jangan-jangan orang ini schizofrenik gitu. Kalau satu kelas? Bisa, kesurupan semua? bisa. Karena schizofrenik tersebut bisa di cloud system. Jadi contohnya seperti ketika nguap itu nular. Iya. Iya. Jadi yang satu schizofrenik bisa nular. Ketika masa sih? Bisa, ketika masalahnya sama. Karena kita harus ingat satu kelas ini biasanya kesurupan satu kelas ini hanya terjadi di Indonesia menjelang UN. Stres semua. Oh iya kan? Coba Anda cek. Tidak mungkin kesurupan ini terjadi di London satu kelas tuh nggak ada gitu. Yang makanya sekarang jarang sekali kesurupan di kelas. Karena UN sudah tidak ada. Jadi kita mempelajari hal-hal yang fenomena-fenomena yang kita pelajari secara ilmu fakta gitu. Hal-hal yang aneh. Nah, ini kalau gue mau ngomongnya panjang, contohnya exorcism, pengusiran setan, itu kan kalau kita nonton film pasti Katolik ya, Vatikan ya, yang pakai salib lah, yang apa, itu dari 1618. Tahun 1999, Order of Saint Benedict yang pengusiran hantu itu dirubah sekarang, harus mengikuti ilmu psikologi. Oh gitu. Jadi harus diyakinkan dulu bahwa orang yang dianggap kesurupan, diyakinkan secara klinis, kedokteran, dan psikologi bahwa dia tidak mengalami gangguan. Baru ada pengusiran. Kalau zaman dulu langsung dianggap kerasukan. Gitu. Nah, hubungannya psikologi dan para psikologi dengan mentalis yang lo ambil? Karena kalau mentalism itu kan sebenarnya sulap yang bermainnya kayak misalnya baca pikiran lah, hipnotis lah, dan sebagainya. Nah, ilmu psikologi dan parapsikologi itu kan sebenarnya mempelajari fenomena-fenomena otak manusia bekerja, hormon-hormon apa yang ada di dalam sana yang ngebuat perilaku manusia seperti ini, berubahnya seperti apa. Itu masuk banget ke dalam gue sebagai seorang mentalis. Karena mentalism itu adalah seni bermain dengan pikiran orang. Ilusi bermain dengan mata, mentalis bermain dengan pikiran manusia gitu. Nah, jadi masuklah ke ilmu itu gitu. Kenapa mentalis? Atau lu miskin? Bukan, gue nggak bilang lu miskin. Tadi bilang apa tadi ya? Ya miskin sih. Miskin, Karena mentalis. Karena gue ngeliat dari TV lain gitu loh, lo bilang gue miskin kecil gue gitu. Karena mentalis tidak butuh alat-alat yang banyak. Oke. Kalau lu jadi seorang ilusionis, lu bikin mainan, lu bikin alat-alat yang besar, duitnya nggak punya. Kalau mentalis kan lu berdiri di atas panggung, nggak bawa apa-apa, lu main, manggil orang, lu perform. Jadi gue nggak butuh alat besar, alat banyak untuk perform. Dan pada saat itu seni mentalism adalah seni sulap paling murah dan paling dipercaya. The most believable art of magic itu mentalism. Karena gini, kalau gue ngasih tau lu percaya nggak ada orang bisa baca pikiran? Bisa sih kalau gue bilang. Ya sih, lu bisa, ya oke, bisa gitu ya. Bisa. Oke. Lu percaya nggak ada orang dipotong 4 dibalikin lagi nyatu? Itu zaman Nabi ya? Ya, makanya. Nah, makanya seni sulap ilusi kan, nah itu trik lah. Gitu. Tapi kalau bicaranya mentalism, mungkin bisa gitu. Jadi most believable. Kalau bicaranya Tuhan, sangat bisa. Ya, kalau itu udah di luar ranah saya dong, kalau bicaranya Tuhan. Gitu. Jadi itu dia kenapa gue ngambilnya parapsikologi untuk mendukung kerjaan gue sebagai mentalisme. Di otak lo zaman kecil nih, yang lo ngakunya susah ini. Gue nggak ngakunya susah, saya emang susah. Iya emang susah. Apa yang ada di otak lo? Gue pengen kaya, gue pengen ini. Lo waktu kecil nih, kan lo pengen, udah pasti lo karena lo miskin, lo pengen menjadi orang yang sukses gitu. Waktu di kecil lo ditanamin di mindset lo apa? Kan gini, kalau gue pertama kali gue umur 8 tahun itu gue belajar sulap ya. Gue ngeliat ada pesulap main sulap di TV. Nah, buat gue sulap itu sebuah paradigma. Paradigma something that is impossible, it's doable. Jadi tali dipotong jadi 2, nyambung itu impossible. Tapi it's doable gitu. Jadi ini gue pakai jadi sebuah patokan dalam hidup itu, sometimes something that we thought is impossible, it's doable. Nah, sayangnya adalah bahwa kedua orang tua gue, yang mana bukan berasal dari orang kaya raya, akan sangat sulit untuk mengajarkan anaknya untuk bisa kaya raya. Tapi kan bukannya nyokap dari keluarga keturunan orang kaya? Betul, nyokap gue dari keturunan, nyokap gue itu orang tuanya, keluarganya punya pabrik rokok, tapi begitu nikah akhirnya keluar lah gitu. Dan jadi miskin? Ya jadi ikut bokap akhirnya. Wah, cinta sekali ya.
Ya, memang rada bodoh itu. Kalau zaman sekarang kayaknya nggak gitu. Maaf tante. Kalau zaman sekarang kayaknya, Kemakan bucin amat ya. iya ya. Kalau zaman sekarang kayaknya nggak gitu ya kan. Ya, tapi zaman itu kan Iya. cinta ya Iya, iya, belum ada film-film Korea lah, Iya, ya kan. Nah, jadi memang betul. Tapi kan nyokap gua kan tetap panutan gua ngeliatnya ayah ya. Walaupun ayah pada saat gua melanjak dewasa, akhirnya dia kerja di kantor, terus dia udah punya gaji, udah punya mobil, jadi gua nggak ngalamin susah terus nggak. Waktu Tapi, kecil kerja sebagai apa ya? waktu di zaman Waktu lu kecil? kakak gua ke gua itu masih supir mikrolet. Supir mikrolet, Iya. kemudian kerja di kantor. Kemudian ketemu temennya, Oke. diajak kerja di kantor, sampai akhirnya jadi manajer. Jadi gue mengalami fase yang begini, yang paling susah ngalamin ya kakak gue gitu. Oke. Karena di gue udah mengalami fase perubahan Ya. perubahan tersebut. Tapi kan susahnya sempat ngalamin Iya, iya, gitu. Ya udah ngalamin perubahan itu. Nah, dengan bokap gue kerja di kantor sebagai seorang manajer, pasti ngajarin anaknya sukses itu adalah kerja di kantor, dapat gaji, ya, tabungan misalnya ada berapa ratus juta misalnya gitu ya. Ya udah itu namanya orang kaya. Jam tangan Rolex, mobil Mercy, itu standarnya Iya. orang kaya lah gitu. Nah, itu yang ditanamkan ke otak gitu. Nah, tapi kan gua tahu bahwa I can do more than this gitu. Bahwa gua harus bisa ngelakuin lebih dari ini, dan cara satu-satunya melakukan lebih dari ini adalah keluar dari pola pikir yang mereka ada dan mereka tanamkan. Karena gue belajar bahwa gue ketemu orang banyak, dari sulap gue ketemu orang banyak. Dari sulap gue ketemu orang banyak, gue diangkat anak waktu itu sama salah satu orang. Gue diajak keluar negeri belajar sulap, gue pertama kali keluar negeri ngeliat, oh ternyata luar negeri itu beda banget dengan Indonesia. Gue ngeliat bahwa sukses itu bisa didapatkan dengan cara yang berbeda. Jadi akhirnya gue belajar, kalau gue mau sukses dan gue mau berhasil, gue harus keluar dari pola berpikir orang tua gue. Oke. Gitu. Pola pikir tadi tuh bahwa kerja, mobil Mercy, jam Rolex, Ya, dan pokoknya- tabungan ratusan juta. Ya, Oke. itu standarnya kaya. Iya. Gitu. Tuh lihat bosnya papa, mobilnya Mercy tuh, jam tangannya Rolex tuh. Itu standarnya kaya gitu. Tapi kan kenyataan sebenarnya tidak seperti itu. Iya, iya. Kenyataan sebenarnya nggak seperti itu. Jam tangan mahal, simbol kemewahan, iya, betul. Tapi gue sering juga ngeliat orang kaya sekarang yang pakai Apple Watch. Iya. Ya kan? Jadi itu kan nggak standar Iya, sebenarnya kan. iya. Jadi kaya tuh bukan itu gitu. Kaya tuh beda sekarang gitu. Nah, jadi gue harus keluar dari sana, dan ya udah akhirnya gue keluar, gue mulai usaha sendiri, gue mulai belajar sendiri sampai detik ini sih. Gitu ya. Orang tua udah meninggal siapa sih? Bokap. Bokap ya. Sekarang oke. Tinggal nyokap nih. Ya? Dan definisinya ternyata menjadi kaya itu nggak sulit. Coba di-sharing gimana caranya gak sulit. Tidak sulit seorang Deddy Corbuzier. Gini loh, net worth kekayaan seseorang 1% di dunia, orang terkaya di dunia 1%, 1% orang terkaya di dunia, net worth-nya itu 160 miliar. Oke. Artinya kalau Anda punya uang 160 miliar US dollar atau harus menggunakan rupiah? Oh rupiah, oke. rupiah, artinya kalau Anda punya value, saya nggak bicara uangnya, value. Ini oke, antara uang di tabungan sama value. Ya, iya, value lu, rumah lu, Iya, iya. investasi lu, dan sebagainya. Kalau lu punya net worth 160 miliar, lu masuk ke manusia terkaya di dunia, 1% terkaya di dunia. Kalau kita hitung, itu kecil. Cuman 160 miliar, lu 1% di dunia manusia terkaya. Jadi kalau lu hitungnya 10% manusia terkaya, itu ternyata itu cuma gaji 50 juta, itu sudah 5% orang terkaya sampai 10% orang terkaya di dunia. Oke. Nah, ini positif dan negatif, karena negatifnya adalah artinya banyak sekali orang-orang yang susah. Iya. Itu negatifnya. Positifnya, untuk menjadi kaya ternyata nggak gitu susah-susah banget. Yang 5%, 10% ini Iya, ya. Oke. iya, gitu. Jadi maksudnya ya lu bisa achieve itu, kalau lu mau ya lu bisa achieve itu dengan cara lu sendiri, ya lu bisa achieve itu. Tadi lo bilang apa? Nggak susah menurut Deddy Corbuzier. Gimana achieve-nya nggak susah? Oh, gini, nggak susah karena pemikirannya begini. Karena orang tuh menganggap bahwa kaya itu, mereka menganggap kaya itu yang mereka lihat di Instagram. Mereka menganggap kaya itu adalah kehidupan-kehidupan yang mereka lihat di Instagram yang kita berikan atau Iya, yang iya. orang-orang berikan. Iya. Jadi contohnya
kaya itu harus, ya ini balik lagi ke pemikiran orang tua gue zaman dulu, kaya itu harus tasnya Hermes kalau cewek, kaya itu mobilnya harus apa, kaya itu jam tangannya harus apa, kaya itu harus liburan ke luar negeri setiap saat dan sebagainya. Yang mereka nggak tahu, justru banyak kok orang-orang kaya yang nggak begitu juga banyak kok. Banyak juga yang orang-orang kaya yang kita nggak tahu gitu, yang nggak ketahuan. Dan yang kita nggak tahu juga, yang kita tuh kadang-kadang, tadi kan kita sempat ngobrol ya you fit what people want, nggak salah gitu kan, karena filter pun fit what people want. Tapi kita si pengguna sosial media itu harus mengerti bahwa apapun yang kita taruh di sosial media itu bohong. Cancel me ya, silahkan di cancel. Apapun yang kita taruh di sosial media itu bohong. Tidak semuanya benar. Kalau menurut saya semuanya bohong. Nggak juga. Iya, karena tidak mungkin ada orang foto kalau angle-nya jelek dimasukin. Itu bener. Tapi nggak juga kalau misalnya kita Instastory malah Iya, kalau asli. Instastory ya kan. Ya kan? Cuma kan kalau foto kan udah pasti kita cari yang terbaik untuk kita masukin. Kalau foto bener. Ya kan? Jadi Video nggak bisa. Jadi artinya maksud gua gini, yang mereka lihat itu adalah versi terbaik dari yang kita punya gitu loh. Nggak mungkin pula kita lagi nangis-nangis, lagi sedih, kita foto kita masukin. Jadi Anda pasti akan melihat orang lain kok lebih bahagia dibandingkan Anda gitu kan. Karena asupan-asupan tersebut gitu. Tapi kalau gue sih kebanyakan sih apa adanya sih kalau gue ya. Nggak. Ya lu adanya apa aja udah begini masalahnya. Iya, makanya. Ya, itu. Iya sih, iya, Itu yang jadi masalah gitu. Oke, berarti sekarang lu tinggal nyokap nih yang ada ya? Tinggal nyokap ya. Sedekat apa lo mau nyokap? Well, honestly speaking, gue agak sulit untuk dekat dengan nyokap. Why? Karena kondisinya begini, karena kondisinya nyokap gue itu nggak mau ditemenin, nyokap gue tinggalnya sendiri, kemarin baru kecelakaan juga, masuk rumah sakit. Terus ingatannya sudah mulai terganggu, dan gue dari dulu menganggap karena ada 2 kakak gue yang bisa ngurus, jadi otak gue pada saat itu adalah gue harus memberikan nyokap gue secara materi cukup supaya dianya oke. Karena ada kakak gue yang ngurus. Oke, gue paham lo. Terus. Gitu. Nah, jadi apakah gue dekat sama nyokap gue? Ya, gue tiap minggu masih ketemu, masih ketemu, masih makan bareng. Tapi gue bukan tipe orang yang tiap seminggu 3 kali harus datang, harus bawain makanan, harus ngobrol. Bukan tipe yang seperti itu gue, gitu. Karena gue menganggap bahwa tugas gue di sini adalah kerja untuk mencukupi providing untuk ke keluarga gue. Karena sorry to say, di keluarga gue tidak semuanya beruntung seperti gue. Jadi harus ada satu orang yang memang tugasnya kerja gitu untuk providing. Gitu. Lo hampir sama kayak gue. Gue juga, ya kita ke orang kerja kan. Kerja kan tidak setiap saat ketemu orang tua. Jadi akhirnya kakak gue yang orangnya care, lo yang care, gue yang provide. Betul, maksudnya gitu. Seperti itu. Karena gue kalau disuruh care nggak bisa gue. Gue juga nggak bisa, tapi I will provide ya. Lu bantuin, I will provide. Ada apa-apa pasti gue provide gitu. Bukan nggak sayang lo ya, ini nggak mengatakan nggak sayang. Karena memang harus ada dua-duanya. Lu care doang, tapi providingnya nggak ada, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Lu provide doang juga susah juga. Tapi gue paham pemikiran lo. Iya, gitu. Cuman kan kadang-kadang orang susah, wah tapi kan harusnya begini, ya nggak juga gitu. Kalau nggak di-provide ya gimana? Ya kan? Oke, sedekat apa lo sama Aska? Oh, very close, karena pada saat gua cerai, dulu kan Askanya ikut gua. Itu karena pengadilan memutuskan ikut lo? Itu karena sebenarnya di pengadilan, kalau dilihat di pengadilan tidak ada yang haknya, dua-duanya punya. Oh, dua-duanya punya? Dua-duanya punya hak. Oh, gitu. Cuman pada saat itu, saya lebih sering tinggal di rumah. Oke. Pada saat itu, jadi Aska lebih attach ke gua gitu. Dan pada saat itu mungkin kalau nggak salah ibunya sempat keluar kota atau keluar negeri berapa lama. Jadi mau nggak mau gua harus mengcover keadaan tersebut jadi ayah dan ibu di saat bersamaan selama beberapa lama gitu. Jadi ya gua harus belajar mandiin, nidurin, ngasih makan dan sebagainya karena tidak punya pilihan. Awalnya karena tidak punya pilihan. Oke. Gitu. Jadi kalau dulu, intinya gini, dulu sebelum cerai malah saya tidak terlalu dekat. Karena sebelum cerai pada saat itu ada ibunya untuk ngurus. Tapi begitu cerai, terus ibunya harus pergi, karena ada urusan dan sebagainya. Saya mau tidak mau harus ngurus anak ini sendirian. Gitu. Nah disitulah gue deket banget sama Askanya. Gitu. Sangat dekat. Ya? Sangat merasa memiliki nggak?
Eh, Lu siap gak kalau tiba-tiba dia ngilang? Tiba-tiba dia, oke, Dad, gue mau pergi pindah ke rumah sendiri, gue hidup sendiri. Lu jangan dicampur lagi urusan gue. Gini, kalau ya ini jawaban gue bener ya, nggak gue buat-buat ya. Kalau siap apa nggak siap, kan gue harus siap ya, ya kan. Kayak tadi kan kita udah ngobrol tentang attachment. Tapi pertanyaan gue adalah dia siap tidak gitu. Loh kalau dia siap misalnya? Nah kalau dia siap oke, kalau dia siap oke. Cuman kan kekhawatiran gue adalah ini anak udah siap atau belum? Oke. Karena nih menurut gua pribadi ya, Aska atau anak-anak kita di zaman sekarang itu pola pikir dan prinsipnya beda sama kita. Ya iya dong. Karena gini saya. Dunia internet juga beda kan? Nah ada problem gini saya. Gua pernah ngomong sama Aska bedanya kamu sama papa tahu nggak apa? Kalau papa duduk keluar dari rumah, berusaha sendiri, dan papa gagal, papa pulang ke rumah, papa miskin. Kamu keluar dari rumah, kamu hidup sendiri, gagal, pulang ke rumah, rumah kamu masih gedong. You don't have any risk. Jadi begitu you don't have any risk, lu nggak punya tantangan yang gue harus sukses, gue harus berhasil, gue harus dapetin ini semua. Karena kalau dulu gue gagal keluar, gue pulang gembel. Lu gagal pulang rumah lu masih AC, kamar lu masih punya. Iya. Komputer masih jalan, internet masih jalan, listrik bapaknya yang bayar gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang gue gembleng adalah, are you ready nggak untuk, karena gini loh, kalau lu keluar tapi lu nyusahin gue, lu nggak keluar namanya gitu loh. Nah itu kalau kita bicara logika, tapi kalau lu bicara attachments, karena gue sempat hidup sama dia begitu lama sampai detik ini, sebelum married berdua sama dia, wah it is difficult for sure. Kalau tiba-tiba, tiba-tiba dia dipanggil Tuhan duluan, ding! Are you ready? Kalau gue bilang ready, then I will lie, because of course not. Kalau ready pasti enggak lah, karena secara logika harusnya gue duluan, secara logika ya. Kalau ready of course not gitu, tapi dia pernah dulu sakit demam berdarah, terus parah banget gitu, terus ini anak nanya ke dokter, am I gonna die gitu intinya gitu, terus kata dulu, terus akhirnya sembuh. Pada saat kena COVID kemarin gue hampir mati, karena kena badai sitokin. Nah, Aska tuh nemenin gua di rumah sakit itu. Jadi dia quote-unquote meng-covidkan dirinya untuk nemenin gua lah di rumah sakit itu. Karena very make sense karena cerita-cerita pada saat COVID itu begitu masuk rumah sakit keluar nggak bisa ketemu lagi kalau mati. Iya. Ya kan, yang tiba-tiba lu udah nggak bisa ngelihat lagi gitu loh. Dikubur langsung lewat mama pemerintah gitu Iya kan. gitu kan, pada saat itu kan kejadiannya gitu kan. Jadi maksudnya pada saat itu Aska ngomong ke gua juga, I want to be there. Terus kalau if you die or anything, gue bisa lihat gitu. Karena kalau saat itu gue ya nggak bisa apa-apa. Kan agak goblok ya. Lihat terakhir kali kapan? Waktu jalan ke rumah sakit. Itu kan agak. Ngerti nggak sih? Di kuburnya nggak lihat, di ini yang nggak lihat, dari jauh lihatnya gitu. Jadi nah dia nemenin gue. Nah pada saat nemenin gue tuh kita sempat ngobrol panjang lebar tentang what happen if I die, what happen if you gone or you die and everything gitu ya. Kalau ditanya siap, enggak, pasti nggak siap. Kalau dia kan berpikir bahwa lu yang akan meninggal kan. Iya pasti. Kalau yang tiba-tiba dia yang meninggal, lu nggak siap ya? Nggak siap, pasti. Oke. Tapi kalau ditanya Askanya akan bilang, I better die first. Pasti, namanya anak kan bandingan gue yang berkorban gitu kan. Tapi orang tua juga kadang-kadang orang bandingan tua gue gitu. juga berkorban gitu kan. Tapi what that's love, right? Iya. Kan itu cinta kan, gitu kan. Ya cinta ya begitulah. Tapi ya kalau terlalu attack juga susah kan? Ya memang, ya pasti. Kan? Nah, ini sekarang apa yang selalu lo tanamkan pada saat lo ngedein Aska supaya dia bisa menjadi orang sukses nih? Jujur. Terus setia? Setia iya nggak? Setia nggak. Kenapa tuh nggak? Karena. Lo tipe setia nggak? Tergantung. Tergantung yang lewat depan saya siapa. Aduh. Terus? Jujur, karena kalau dia jujur, ya ini sebenarnya beda pemahaman konteks gua. Kalau dia jujur sama gua, apapun yang dia lakukan dia jujur sama gua, I can help you when you're in trouble. Oh, jujur sama lo apa jujur kepada orang lain? Enggak, ke guanya. Oke. Ke guanya. Jadi gini, misalnya lu mau mabok, lu di luar mau main cewek misalnya atau apa, one day dan sebagainya, cerita. Lu mau nonton bokep, cerita. Karena apa? Karena if shit happens dan gua tahu, gua bisa bantu lu.
Oke. Kalau lu nggak jujur sama gua nggak tahu apa-apa gitu loh. Oke. Gua nggak ngerti apa-apa gitu. Bukan jujur ke orang lain ya? Kalau jujur ke orang lain itu sifat ya, nggak bisa gue minta. Tapi kalau jujur ke gue bisa minta untuk jujur ke gue. Dan vice versa dalam artian Lo juga? gue juga akan jujur. Gue akan cerita semua yang gue alamin ke lu, nggak ada yang gue tutupin. Gitu. Oke. Kalau gue begitu. Kalau anda tanya saya tipe setia apa tidak, oh iya pasti. Pasti ya? Ya, Yakin? 100%? wah 1000. Wah. Oke. Daripada diserang SJW kan. Masa ada orang tidak setia ngomong tidak setia di video. Mau setia nggak setia pasti ngomongnya Ngomongnya setia. setia. Oh iyalah. Perkara gak belakangan. Iya, emang saya goblok. Bener. Oke, sekarang ini kan lu lagi Iya. ngangkat seorang anak bernama Nada. Iya, Ya. iya. Kan ini kan tiba-tiba datang nih, Nada nih ya kan, ke keluarga nih, ya kan? Iya. Apakah keluarga langsung menerima Aska, Sabrina langsung? Oke, Ya tentu tidak. Tentu tidak. Tentu tidak. Berapa lama proses berantemnya sampai menerima sampai akhirnya? Oke, ini ceritanya harus detail ya. Iya. Prosesnya Nada itu panjang. Intinya dia adalah peserta dari Indonesia Mencari Bakat. Terus gua ngeliat dia punya bakat. Terus akhirnya gua deket sama dia dan ibunya, ayahnya gua kenal. Ayahnya tuh band T5. Oh, wow. T5 grup band itu. Iya. Ya. Tapi lagi di Bandung lah, ayahnya lagi di Bandung. Sakit ya? Tapi katanya sih sekarang udah oke. Tapi ya masih inilah, Oke. masih pengobatan. Nah, short story, ini anak punya talent yang luar biasa. Dan pada saat gua ngeliat dia itu, gua jatuh cinta. Positif ya, Anda jangan goblok ya nonton ini ya. Kalau tidak disupport, ini anak nggak jadi apa-apa. Gitu. Karena untuk menjadikan seseorang sukses itu butuh dua hal menurut gua. Dia butuh kemampuan dan dia butuh support. Oke. Gua mengalami hal yang sama saya. Karena kalau zaman itu gua tidak dibantu oleh orang, gua tuh diangkat anak loh. Ya. Kalau gua tidak dibantu dan tidak diangkat oleh dia menjadi anak, gua nggak ada di sini sekarang. Siapa sih yang ngangkat lo? Namanya Howard. Howard. Kalau dulu tuh di Ratu Plaza ada toko namanya Opiland, jualan mainan-mainan sulap lah. Gue datang ke sana tiap hari mampir, main, nggak punya duit beli, diliatin. Tiba-tiba yang punya datang ngasih gue barang. Tiba-tiba gue deket, tiba-tiba gue tinggal di rumahnya. Udah gitu pokoknya. Intinya terus ya udahlah gue dibantu lah. Gue diangkat anak lah. Gua seminggu bisa 3 hari, 4 hari di rumahnya dia. Bahkan show sulap terakhir gue itu gue present untuk dia. Wow. Gitu. Karena kalau nggak ada dia, gue nggak ada di sini. Nah, I think pay it forward is a must. Ketika gue ngeliat ada seorang anak kecil seperti ini, kalau gue nggak ngelakuin apa-apa buat dia, ya I can't gitu loh, gue nggak bisa gitu. Kita kan nggak bisa bantu semua orang ya. Yeah. Ini di depan mata loh gitu loh. Ini 3 bulan, 6 bulan loh gue ngeliatin dia gitu loh. Masa kita nggak bantu kalau dia punya kemampuan. Nah akhirnya panjang ceritanya sampai pendek, kita deal bahwa yuk ikut Om, kita Om bantu semuanya gini-gini, kamu punya sekolah begini-gini, kita bantu dan sebagainya sampai dekat. Ya sekarang kalau lihat ya manggil papa, udah deket banget, udah sangat dekat gitu. Tapi dia ada ibunya juga dekat dengan keluarga kita gitu, sering makan bareng, sering apa. Nah, proses membawa seorang anak ke dalam keluarga, gua kan agak goblok ya. Masa? Jadi, Gobloknya di mana? Gobloknya tuh gue kadang-kadang lakuin sesuatu nggak pakai mikir. Oke. Jadi rasional sama emosional, kadang-kadang emosional Rasional jalan duluan, dulu. oke. Nah, karena gue jalan duluan ketika gue datang dan sebagainya, gue kenalin sama Sabrina, gue kenalin sama Aska. Ini Nada, Aska, Sabrina. This is your sister, gitu kan. This is your sister. Oh, Sabrina. Itu tanpa ngasih tahu duluan, langsung tiba-tiba diunjuk dibawa Kan gitu. gue udah bilang gue agak goblok. Oh iya, oke. Gimana sih lu? Iya. Ikat gue sekarang. Iya kan? Iya. Sabrina, ini Nada, ini gue angkat anak gini. Shock dong. Siapa yang nggak shock? Iya. Normal dong. begitu. Like. Apa-apaan gitu kan? Maksudnya kita mau nikah, belum punya anak juga, tiba-tiba
lu Ada anak. punya anak cewek umur 12 tahun, hah? Gitu kan. Aska, what? Gitu kan. Yang pasti, ya shock lah gimana ya, gue neranginnya susah ya. Kalau perempuan pasti mikir, jangan-jangan lo anak ini Dari hasil, Nah, gitu kan, bisa kan. Cuman, gue merasa bahwa, ya memang gue salah. Kenapa? Karena gue tidak menceritakan semua ceritanya gitu. Nah akhirnya pelan-pelan tuh gue ceritain. Ini anak begini, ini anak begini, ini anak begini, ini anak begini. Nah, tapi kan orang diceritain ya, tapi kok tiba-tiba diangkat anak gitu kan. Nah menariknya adalah bahwa gue bilang ke mereka gitu, give it a time. Give it a time. berapa lama waktunya? Ya lihat aja 3 bulan lah, kita give it a time. Lu lihat ini anak seperti apa. Gitu. Kalau memang ini anak bandel, ini anak nggak bisa diajarin, nggak bisa diurusin, nggak bisa ditolong dan sebagainya, ya udah out. Tapi give it a time, ya kan? Karena apa? Karena if we don't give people chance, then we never know. We never know. Sekarang, Nada itu geng-gengannya sama bini gua. Oh gitu. Sampai deket juga Mas Aska ya? Ya, sekarang saya malah mereka geng-gengan gitu. Oh, gitu kalau ya? papanya kerja gimana-mana, kalau send spy anaknya yang dikirim gitu, suruh temenin bapaknya biar nggak macem-macem. Oh gitu. Wow. Sampai segitunya ya? Karena anak cewek kan woman support woman kan. Oh iya. Jadi saya sekarang baru menyadari ini keputusan salah. Buat saya. Emang dikirim gitu, Nada sampai spyin lu itu? Iya kan kadang-kadang, papa ngapain tadi kerja? Oh, gitu kan. Dia kan bisa ngebuntutin gue kan, mana-mana kan begitu kan. Ngapain kerja, tunggu siapa aja? Wah, cerita gitu. Bisa gitu dia. Ya gitulah, lucu aja. Nah. Keputusan salah. Ya tapi kan ini latar belakangnya kan lo juga ngebantuin Nada operasi apa? Rumah sakit. Ayahnya pada saat itu lagi sakit ya. Terus juga ngebantuin sekolahnya dia juga ya, sekolah balet ya? Sekolah balet juga. Ya kan? Ya gue anggap anak aja. Sekolah juga mau gue pindahin tadinya, tapi agak sulit karena dia punya balet kan harus balet itu kan bisa 1 hari 6 jam gitu kan. Jadi kalau kita pindahin sekolahnya susah lah gitu. Tapi ya I'm happy and the family happy, we are happy. Maksudnya she is happy gitu. Lo bahagia? Me? With what? Adanya makin ada anak perempuan baru gitu loh. Menambah kebahagiaan nggak? Atau lo udah ini bahagia banget gua? Atau lo pengen lagi nambah lagi? Kalau mau nambah anak lagi gue pengen. Pengen ya? Pengen, karena kan biar gimana pun gue menikah dan pasti Sabrina mau punya anak dari lo? Gue sendiri lah gitu ya. Pasti pingin lah gitu. Pengen punya anak cewek juga pingin gitu. Cuman dengan adanya anak ini yang gue anggap anak gue sendiri juga, gue ngerasa bahwa ada sesuatu yang baru di keluarga yang nggak pernah kita rasakan. Misalnya? Gitu. Misalnya gini, berapa hal. Misalnya Dispain anak ya, perempuan. oke. Terus misalnya kan gini, pola pikir dia selama ini bukan pola pikir gua. Iya. Ya, keluarga dia selama ini bukan keluarga gua. Untuk begini tuh harus barter gitu. Ada hal-hal yang mungkin gua tidak mau, ada hal-hal yang mungkin dia sudah anggap biasa. Itu kan harus ngobrol, adjustment. Iya. Kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini. Kalau dulu tidak bawa nama gua mungkin beda, gitu kan. Tapi dengan ada embel-embel anak gua jadi beda. Contohnya begitu. Pakaian harus seperti apa dan sebagainya. Itu kan gua nggak pernah ngalamin. Pakaian harus seperti apa? Kalau gua bebas, gua maksudnya dia mau pakai baju. Kalau gua tuh menarik. Lu mau pakai baju, ke bini gue juga gitu, mau pakai baju seksi apapun dan sebagainya nggak apa-apa. Tapi jalannya sama gue. Oh gitu ya. Karena sendiri nggak boleh ya pakai bikini gitu ya? Ya itu di Narkendi kan masalah ya pakai bikini jalan. Itu di tengah jalan. Kalau di kolam renang kan beda ya? Itu beda. Iya. Terus juga menariknya karena
ngajarin anak cowok dan ngajarin anak cewek kan beda. Iya. Gitu. Nah, gue nggak punya pengalaman. Gue nggak punya pengalaman. Bangunin pagi itu gimana? Gue nggak punya pengalaman. Aska lo nggak pernah bangunin pagi dulu? Nah, sekarang kan kalau gue bangunin pagi kan gue goyang-goyang aja, gue tendang-tendangin gitu Oh kan. gitu. Kalau yang ini sekarang Ya kan, lo hati-hati gitu. Ini kan ya lucunya nih, kemarin dia harus ada recital balet video di rumah. Nah, gue tuh bangun pagi tuh jam 5. Pasti jam 5 gue udah bangun. Dia harus bangun jam 7. Jam 6 lah, jam 6 dia harus bangun. Bini gue belum bangun. Jadi yang bangunin gue. Ini anak lagi tidur, gimana banguninnya? Nggak bangun-bangun. Mau gue gini-giniin kan nggak mungkin gitu kan, gue tendang kan nggak mungkin kan gitu kan. Gimana cara banguninnya? Akhirnya alarm saya pasang, saya tempel di kuping. Bangun dia. Bangun dulu. Ah. Ya jadi ya beda lah gitu. Terus kan kalau anak cowok kan mungkin kalau anak cowok jatuh ya udah gitu. Kalau anak cewek jatuh kan mungkin kita lebih Protek ya? lebih protek kan gitu. Jadi gue nggak pernah ngalamin hal ini gitu. Iya. Sama Oke, sekali. berarti kan tadi kita ngomongin protek ya. Dengan adanya Aska dan juga Nada ini, kira-kira siapa yang akan lebih perlu protek dalam arti tadi pembedaan protek itu loh. Sekarang kira-kira lebih berat mana ngeprotek anak cowok atau cewek? Oh, Nada pasti. Nada ya? Pasti. Oh, gue ngomong sama anak gue juga begitu. Gue ngomong ke anak cowok gue juga begitu. Begini. Gue bilang sama, ini menarik. Gue bilang sama anak gue gini. Kalau kamu dua-duanya jatuh, dua-duanya berdarah, yang papa tolong pasti anak. Cewek. Pasti Nada dulu. Walaupun ini anak angkat. Oke? Silakan kalau mau protes. Oke. Karena ada dua hal. I care of her, I trust of you. Gitu. Jadi You ini siapa? Aska? Aska. Oke. gitu. Karena kalau Aska, gue bilang sama anak gue, with you, I give you trust. Jadi lu mau ngapain, I give you a trust. Oke. Tapi with her, I give a care. Ini dua hal yang sangat berbeda. Dan this is very interesting. Ini gue nggak pernah cerita. Jadi ini gue nggak bilang love ya, gue bilang care ya. Oke. Jadi pada saat bokap gue sebelum meninggal, dia tuh sempat ngobrol sama gue. A month before he die. Ya. Ngobrol malam minggu sore-sore lah, ngobrol senang-senang gitu. Terus bokap gue nanya, Dek, kamu tahu nggak, who do you think I love most? Ya, oke. Dari ketiga anak ini ya. Gitu. Saya sudah GR dong. Ya. Kenapa? Karena menurut menurut egoisme gue yang paling berhasil. Menurut egoisme gue, gitu kan. Tapi kan ternyata keberhasilan bukan segalanya ya, gitu ya. Terus gue bilang, ya gue lah, gitu kan. Karena emang paling dekat sama gue, bokap gue. Terus bokap gue bilang, no. Terus dia nyebut nama kakak gue yang cewek. Yang care dia? Yang dia sayang. Oke. Yang Kenapa paling dia paling sayang. care? Enggak. Yang bapak gue paling sayang. Bukan itu dia anak cewek yang paling care sama bokap enggak? Iya. Dia bilang itu? Iya. Oke. Bokap gue bilang, dia paling sayang sama anak cewek Cewek ini. ini. Namanya Christine. Nah, not you. I love your sister more than you. Terus kan gue ngapain pakai ngomong kalau kayak begitu ya. Tapi dia nggak stop di sana. But I trust you more. Oke. Nah, gue belum paham tuh saya. Di saat dia ngomong itu tuh gue belum paham. Maksudnya apa nih definisi ini tuh apa Iya. gitu. Nah ternyata begitu bokap gue mau meninggal, detik-detik mau meninggal, ya, dia masih bisa pegang tangan gue, masih bisa melek. Terus dia ngomong sama gue, Papa udah siap pergi nih katanya. Ya ngomongnya nggak begini lah ya, ini gue ngomongnya gue biasain. Papa udah siap pergi nih, take care of the family. And from there I understand. Because I trust you. Because he trusts me. Yeah. Nah di sini gue mengerti bahwa trust and love itu dua-duanya luar biasa
tapi there are step. Because to love someone is easy. To trust someone is difficult. Betul. It's difficult. Nah, jadi gue juga bilang ke Aska, I trust you. Dan trust itu perlu tanggung jawab. Itu yang jadi masalah. Aska paham itu? Gue kasih tahu, trust itu perlu tanggung jawab. Karena kalau love, you are forgiven. Kalau trust, ada tanggung jawabnya. Oke. Nah, ya dari situlah dia merasa bahwa dia harus bertanggung jawab. Gitu. Ke adiknya, ke gue, kemana-mana dan sebagainya. Jadi ini yang lo ajarin ke anak lo, selain tadi jujur kepada diri lo ya? Ya. Masalah tanggung jawab tentang trust itu. Trust, betul. Karena gue bilang, lu mau ngapain terserah. Tapi tanggung jawab. Because I trust you. Tapi tanggung jawab. Ya. Karena sekarang pergaulan anak-anak nggak bisa diomongin lah gitu ya. Kita nggak bisa batasin lah gitu. Jadi gue bilang, lu mau ngapain kayak, lu mau mabok kayak, lu mau apa kayak, terserah. Tapi tanggung jawab. That's the difference. Because why? Because I trust you. Don't break that. Oke. Jadi jangan ngerusak. Iya, jangan rusak. Jangan ngerusak hal Trust itulah, itu ya? trust itu. Oke. Gitu. Nah ini kan si Nada masih kecil ya. Kalau ya which is nggak mungkin insya Allah. Kalau tiba-tiba Aska jatuh pada Nada. Dan mudah apa enggak? Ya nggak mudah. Berantem apa enggak? Ya berantem. Sering lo berantem. Sering. Ya? Jangan aku.